Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfana Alisatriani ingin menceritakan sekaligus mengumpulkan tugas video teks rekon dari Bapak Zainal. Saya harap dari cerita saya pada saat ini bisa menjadikan suatu pelajaran untuk teman-teman semua. Pada saat saya kelas 6, saya itu sering sakit-sakitan. Tapi sakit-sakitannya tuh kadang panas, kadang demam, kadang tiba-tiba sakit perut. Tapi saya cuma ke dokter biasa, lalu pulang lagi minum obat. Setelah itu, saya pada saat itu memang tidak suka memakan pedas. Tapi saya malah mencoba dan memaksakan diri saya memakan pedas. Saya rasa saya bisa-bisa aja kok makan pedas. Lalu saya juga pada saat itu suka sekali makan seblak dan mie instan. Padahal saya sendiri tahu kalau keduanya itu sangat-sangat tidak baik untuk diri saya sendiri. Apalagi kalau pedas. Saya pada saat itu sudah 3 kali atau 4 kali malah makan seblak di 1 minggu. Berhubung saya suka masak dan saya suka bereksperimen dengan bahan makanan, saya memasak seblak saya sendiri. Lalu pada saat itu juga saya sedang membuat donat. Jadi saya beride untuk memasukkan adonan donat mentah ke dalam seblak saya. Pas saya makan, enak-enak aja kok, empuk rasanya, rasa manis, asin, pedas. Habis itu, sekitar 3 hari kemudian, saya sakit perut banget, saya udah gak kuat. Saya dibawa ke dokter oleh mama saya. Saya ke dokter pada malam hari. Lalu, pas malam-malam itu saya dicek oleh dokter spesialis. Lalu saya divonis terkena usus buntu. Saya panik, saya juga kaget. Lalu saya dijadwalkan untuk dirawat dan 2 hari kemudian saya harus dioperasi. Saya menginap di rumah sakit selama sehari untuk menunggu operasi, jadwal operasi. Setelah itu saya dibebaskan untuk makan dulu. Setelah itu saya harus puasa selama 8 jam. Setelah saya puasa 8 jam, keesokan paginya saya merasa takut dioperasi karena saya sebelumnya belum pernah dioperasi. Lalu saya dipanggil menggunakan kursi roda dengan keadaan saya yang sudah pusing karena selalu disuntikan obat. Saya dibawa menggunakan kursi roda untuk di USG karena saya mau dicek di mana letaknya. Setelah saya di USG, saya dibawa ke ruangan operasi. Di situ saya ganti baju operasi dan saya ditaruh di ruang tunggu operasi selama sekitar 2 jam karena saya harus mengantri dengan pasien yang lebih darurat dari saya. Selama saya menunggu, saya berdoa untuk diberikan keselamatan dan saya berdoa untuk diberikan nilai yang bagus pada saat saya sakit di bulan puasa dan juga sedang ulangan yang mana saya sudah kelas 6, jadi saya harus benar-benar fokus belajar, tapi saya malah ketinggalan ulangan, ketinggalan pelajaran, dan saya mau tidak puasa pada saat itu. Setelah sekian lama saya menunggu, akhirnya saya dibawa ke ruangan operasi. Pas pertama kali saya melihat ruangan operasi, saya terkejut saking putihnya ruangan itu, saking terangnya ruangan itu. Banyak orang juga, banyak alat bedah. Saya dipindahkan dari kasur IGD ke kasur operasi. Setelah itu, ada satu dokter perempuan yang menyuntikkan sambil berbisik, Kalau udah ngantuk, tidur aja ya. lalu setelah disuntikan, nggak lama, pokoknya beberapa detik aja, saya langsung benar-benar pusing, ngeliat sekeliling langsung kayak berbayang. Setelah itu saya langsung tertidur dengan sadar. Saya mulai sadar, saya merasakan pusing dan nyeri di perut saya yang benar-benar sakit banget perut saya. Terus saya teriak-teriak ke dokternya karena saya di situ masih di ruang tunggu pemulihan. Saya teriak-teriak ke dokternya, saya bilang, saya ingin ke kamar mandi, ingin buang air kecil. Setelah itu karena saya sesak nafas, saya diberikan oksigen sama dokternya. Lalu pihak keluarga saya dipanggil untuk menjemput saya. Suster dan keluarga saya mengantarkan saya ke ruang kamar saya. Setelah sesampainya di sana, mama saya, kakek nenek saya di situ sudah menunggu dengan keadaan muka yang senang, sedih, kayak semuanya campur aduk di situ. Setelah itu, saya merengek ingin membuang air kecil. Padahal saat itu saya belum diperbolehkan untuk bangun, untuk gerak-gerak ke sana kemari. Dan saya juga tidak sanggup untuk melakukan itu semua karena perut saya terasa sakit sekali. Gimana nggak sakit? Karena habis dibedah kan. Setelah itu, susternya menjelaskan bahwa emang efek obat biusnya akan membuat pusing dan terasa ingin membuang air kecil. Setelah itu, saya sudah mulai lapar karena saya sudah puasa dari kemarin. Saya tidak boleh makan, saya tidak boleh minum, karena memang ingin dioperasi kan harus puasa kan. Setelah itu dokter menginfokan jam 8 saya sudah boleh makan. Lalu saya disuntikan obat oleh suster dan dokternya. Sekitar jam 3 subuh, saya dibangunkan karena infus saya itu sudah menipis, sudah sedikit.
Dan sialnya saya pada saat itu, di mana saya sedang menahan rasa sakit perut saya, menahan pusing saya, suster yang ingin menggantikan infus saya itu ternyata suster yang masih baru, yang belum banyak pengalamannya. Saya disuntik di urat nadi sebelah sini, di urat nadi sebelah sini, juga belum ketemu-ketemu pada saat itu. Karena memang susternya masih baru, dan juga saya sudah bengkak, seluruh badan saya menjadi bengkak seperti menambah 5 kilo karena saya sudah terlalu banyak menggunakan infus. Saya kayaknya disuntik sekitaran 12-13 kali. Saya sudah merengek kesakitan karena disuntik terus-menerus, tapi mau bagaimana karena infusannya harus diganti. Setelah akhirnya ketemu, infusannya bisa, saya lanjut tidur. Setelah itu paginya saya bangun, diberikan sarapan, dan ada dokter yang visit ke ruangan saya, jelaskan bahwa tidak boleh banyak gerak dulu. Pada saat itu saya benar-benar nggak bisa gerak, nggak bisa apa-apa karena saya pusing. Bahkan untuk nengok kanan kiri saja, kepala saya berat banget, pusing banget rasanya. Besokannya, karena saya belum pulih juga, karena saya terlalu pusing, badan saya membekak, perut saya juga sakit banget. Ada 3 dokter yang menghampiri saya dan bilang bahwa tunggu besok saja pulangnya karena belum pulih. Setelah itu saya disuntikan obat lagi, dan obat lagi. Saya muak dengan obat dan makanan rumah sakit pada saat itu. Kebesokannya setelah saya 4 hari di rumah sakit, akhirnya saya diperbolehkan pulang. Lalu saya tidak sanggup untuk jalan, makanya saya menggunakan kursi roda. Dengan keadaan badan saya yang bengkak, muka saya yang gak karuan, tangan saya yang banyak bekas suntikan, terus rambut saya yang sudah lepek karena saya tidak mandi selama sekitar 5 hari. Udah mas saya menahan sakit, saya juga harus ketinggalan pelajaran, ketinggalan ulangan, ketinggalan berbincang-bincang dengan teman. Saya juga harus mengganti puasa yang sangat banyak karena saat itu saya sakit di bulan puasa. Setelah sekitar 2 minggu saya tidak masuk sekolah, akhirnya saya masuk sekolah lagi dengan keadaan jalan saya masih susah, terus saya tidak bisa lari. Untungnya saat itu kegiatan di sekolah hanyalah sanlat dan beberapa lomba. Tidak begitu berat untuk saya. Saya sambil sanlat, sambil mengerjakan ulangan susulan juga. Untungnya guru-guru dan teman-teman saya mengerti kondisi saya pada saat itu. Yang belum bisa banyak gerak, yang belum bisa banyak kecapean. 1 minggu kemudian adalah waktunya saya untuk kontrol ke dokter mengecek jahitan perut, apakah ada yang robek atau tidak. Alhamdulillahnya pada saat itu tidak kenapa-napa. Buka perbannya, tidak usah pakai perban lagi, saya bisa mandi dengan bebas. Pelajaran yang bisa diambil dari cerita saya adalah jangan terlalu sering memakan mie instan, seblak, apalagi kalau pedesnya yang pedes banget. Itu jangan. Usahakan 1 bulan 1-2 kali aja ya, karena itu dampaknya besar banget untuk diri kita. Alhamdulillahnya saya sekarang masih diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan adanya penyakit ini saya diberi pelajaran untuk tidak mengulangi kesalahan saya sebelumnya. Dan saya harap kalian semua tidak mengulangi kesalahan yang saya lakukan. Segitu dulu cerita dari saya, semoga hal baiknya bisa diambil, hal buruknya bisa dibuang jauh-jauh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.